Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Rafiuddin dengan NIM A12 2021 06574. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Manajemen Stres Lanjutan yang berkaitan tentang analisis penerapan sistem antrian model MMS pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tpk pada kantor cabang Pontianak, studi kasus pada BNI Sultan Abdurrahman. Baik, langsung saja kita mulai. Kita dari pendahuluan. Jadi, teori antrian itu merupakan sebuah teori yang mempelajari proses menunggu untuk dilayani dan dampaknya pada pelanggan serta penyedia layanan. Antrian yang panjang dapat mengurangi efisiensi dan citra pelayanan. Dan di sini ada dua jenis antrian, yaitu terjadwal dan acak. Model antrian meliputi jalur tunggal MM1, jalur berganda MMS, waktu pelayanan konstan MD1, dan populasi terbatas. Biasanya MM1 digunakan di supermarket, MMS di bank, MD1 di pencucian mobil otomatis, dan populasi terbatas yaitu di pendaftaran mahasiswa. Penelitian ini di BNI KCP Sultan Abdurrahman dengan memiliki 3 teller menggunakan model MMS, yaitu dengan mengumpulkan data kedatangan nasabah setiap jam selama sehari dan dihitung rata-rata kedatangan per jam selama seminggu. Hasil analisis ini mencakup probabilitas teller kosong, jumlah rata-rata nasabah dalam sistem, waktu rata-rata nasabah dihabiskan, jumlah rata-rata nasabah menunggu, dan waktu rata-rata menunggu. Hasil analisis digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pada PNI KCP Sultan Abdurrahman ini. Baik, untuk studi kasus kita mengambil dari bank ini memiliki 3 orang teller. Dari data hasil observasi yang dilakukan selama 1 minggu hari kerja, diketahui tingkat pelayanan 15 orang dari standar waktu pelayanan 4 menit, dan tingkat kedatangan nasabah per jam selama 1 minggu dari jam 08 hingga jam 9 itu, dan hingga 16 itu yaitu lambda 20, lambda 23, lambda 28, lambda 24, lambda 23, lambda 22, lambda 20, dan lambda 18. Dari data yang dapat dihitung per jam selama seminggu. Untuk satu kasus kali ini, di sini kita akan mengambil dari jam 8 hingga jam 9. Baik, langsung saja. Di sini kita menggunakan teori antrian, yaitu teori antrian ini adalah barisan atau orang ataupun barang yang menunggu untuk dilayani oleh fasilitas yang sedang beroperasi pada kapasitas tertentu. Sistem antrian ini penting dalam mengelola waktu tunggu pelanggan seperti di kasir, supermarket, pendaftaran mahasiswa, pelayanan di restoran, tempat saji seperti KFC, mesin cuci mobil otomatis, peralatan yang menunggu untuk servis, dan pesawat yang menunggu izin menara pengawas untuk lepas landas atau mendarat. Nah, teori antrian ini membantu mendesain sistem pelayanan yang lebih efisien. Teori ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang atau seorang ahli matematika dari Denmark yang melakukan penelitian tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon pada tahun 1910 saat bekerja di perusahaan telepon di Copenhagen. Nah, di sini terdapat karakteristik antrian, yaitu sistem antrian ini memiliki 3 komponen utama, yaitu karakteristik kedatangan, disiplin antrian, dan fasilitas pelayanan. Karakteristik kedatangan mencakup ukuran populasi, terbatas atau tidak terbatas, perilaku kedatangan, sabar, menolak atau membalas, dan pola kedatangan yaitu konstan atau acak. Disiplin antrian menentukan urutan pelayanan seperti first come first serve atau FS, last come first serve atau LCFS, shortest operation times atau SOT, dan service in random order atau SIRO. Fasilitas pelayanan melibatkan desain sistem berdasarkan jumlah saluran dan tahapan, termasuk single channel single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, dan multi channel multi pass. Desain ini digunakan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini akan memasuki tentang hasil pembahasan. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan metode manual untuk di jam 8 hingga jam 9. Di sini diketahui M yaitu sama dengan 3, kemudian ada lambda itu 20 dan U itu 15. Kita mulai dengan menghitung utilitas sistem, di mana yaitu adalah P. Utilitas sistem itu rumusnya adalah lambda per M kali U, di mana di sini diketahui 20 dibagi 3 kali 15 menghasilkan 20 per 45. Kemudian 4 bagi 9 sama dengan 0,44, atau kita persentasenya yaitu utilitasnya sekitar 44%. Nah, untuk probabilitas nasabah dalam sistem yaitu PO, di mana rumusnya adalah sigma M-1 N sama dengan 0 dalam kurung lambda per U kemudian per N tambah lambda per U kemudian pangkat M bagi M kali 1 min lambda M per lambda
Kemudian pangkat min 1 di sini menghasilkan PO yaitu sekitar menghasilkan 0,25 yaitu 25% untuk probabilitas nasabah dalam sistem. Nah, kemudian kita lanjut C yaitu jumlah nasabah dalam sistem atau LQ. Di sini rumusnya adalah lambda kali O pangkat M kali PO, di mana di sini menghasilkan 0,14 jumlah nasabah dalam sistem. Nah, kemudian di sini lanjutkan untuk menghitung jumlah nasabah rata-rata dalam sistem yaitu LS. LS itu sama dengan LQ tambah lambda per U sama dengan 0,14 tambah 20 per 15 yaitu sekitar 1,48 jumlah nasabah rata-rata dalam sistem. Nah, di sini kita akan menghitung waktu tunggu rata-rata dalam antrian atau WQ. Di mana WQ itu rumusnya LQ per lambda, WQ itu sama dengan 0,14 per 20, di mana di sini menghasilkan sekitar 0,43 menit. Nah, untuk F, waktu tunggu rata-rata dalam sistem yaitu WS sama dengan WQ yang di atas, kemudian ditambah dengan 1 per di mana di sini 0,07 per 1 per 15, di mana di sini menghasilkan 4,43 menit untuk waktu tunggu rata-rata dalam sistem WS. Nah, di sini juga menggunakan metode Toolscheme, di mana metode Toolscheme itu adalah sebuah tools yang untuk membantu tentang perhitungan menggunakan sebuah software yang didesain tentang sebuah model untuk mempermudah tentang sistem antrian tersebut. Di sini kita menggunakan model MMS, di mana di sini artival rate atau lambda di sini kita masukkan 20, kemudian service rate atau MU 15 dan number of serve di sini kita menggunakan 3. Nah, kemudian di sini menghasilkan solusi yaitu untuk average server utilization atau rata-rata utilitas yaitu 44, kemudian average number in the queue atau LQ tadi itu 14, kemudian average number in the system atau LS itu 1,48 dan average time in queue atau WQ yaitu tentang 43 menit dan atau 26,03 detik. Average time in the system atau WS yaitu 0,07 atau 4,43 untuk menit, dan kemudian probabilitas sistem itu PO yaitu sekitar 25. Nah, berdasarkan analisa kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari dua metode yaitu metode manual untuk menghitung manual dan metode Toolscheme, sini didapatkan sebuah hasil yaitu dengan menggunakan metode MMS secara manual maupun secara software QM for Windows, kita dapat menarik nih beberapa kesimpulan penting. Sistem antrian yang ditinjau memiliki 3 teller, tingkat kedatangan nasabah sebesar 20 nasabah per jam dan tingkat pelayanan sebesar 15 nasabah per jam per teller. Hasil perhitungan manual menunjukkan bahwa utilitas sistem adalah sekitar 44% dengan probabilitas sistem kosong atau antrian kosong yaitu sistem sekitar 25,4%. Jumlah rata-rata yang menunggu dalam antrian adalah sekitar 0,019 nasabah dan jumlah nasabah rata-rata dalam sistem adalah 1,352 nasabah. Waktu tunggu rata-rata dalam antrian adalah 0,057 menit, sedangkan waktu tunggu rata-rata dalam sistem 4 menit. Nah, untuk hasil dari QM for Windows menunjukkan hasil yang sangat konsisten dengan utilitas sistem 44%. Probabilitas sistem kosong 25%, jumlah nasabah rata-rata yang menunggu dalam antrian 0,14 nasabah dan jumlah nasabah rata-rata dalam sistem 1,48 nasabah. Waktu tunggu rata-rata dalam antrian adalah 0,43 menit dan waktu tunggu rata-rata dalam sistem adalah 4,43 menit. Kedua metode ini menunjukkan bahwa sistem antrian bank berfungsi secara efisien dengan waktu tunggu yang rendah dan utilitas yang optimal. Meskipun ada perbedaan kecil dalam jumlah nasabah rata-rata yang menunggu dalam antrian dan dalam sistem, diskrepansi ini dapat disebabkan oleh pendekatan perhitungan dan asumsi yang berbeda. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran yang jelas bahwa bank mampu menangani antrian nasabah dengan baik, menjaga waktu tunggu dalam antrian dan dalam sistem pada tingkat yang rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.